jadilah saya tuh kayak, saya bilang, aduh saya kalau di tol ngeliat orang nguing-nguing gitu terus lewat kan suka sebel ya. Terus sekarang terjadi di saya. Terus saya sama jalan saya nutup muka pakai jaket. Udah aja ketemu temen. Terima kasih Mbak Lika sudah berkenan hadir dan ngobrol-ngobrol di channel Komunikata ini. Apa kabarnya Mbak? Baik, Mas Denny apa kabar? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan seger sehat banget nih sore-sore nih. Semenjak pandemi ini kan kita dipaksa untuk menyesuaikan diri. Iya. Jadi betul. walaupun berjauhan secara online masih bisa berkomunikasi. Jauh di mata, dekat di laptop ya. Dulu kan jauh di mata, dekat di hati. Iya. Sekarang jauh di mata, dekat di laptop. Sedikit kemarin saya ngulik-ngulik juga profilnya Mbak Lika ini sebagai seorang trainer dan professional coach, juga founder dari Lively Training Academy. Iya. Boleh cerita sedikit Mbak, itu bagaimana tentang apa kesehariannya terkait profesi sebagai trainer dan coach serta aktivitas lembaga Lively Training Academy tadi. Oke, makasih Mas Denny. Jadi kalau saya kesibukannya, saya sebenarnya seorang ibu rumah tangga, anak saya 2, suami masih 1 ya, belum nambah. Kebetulan saya dari anak-anak kecil sampai anak-anak SD saya full time merawat anak-anak saya. Jadi saya full time mom selama saya udah lulus kuliah, saya sudah pernah kerja, tapi setelah menikah saya merawat anak-anak saya sampai mereka usia mau masuk SMP, baru saya mulai aktif bekerja, Mas Denny. Jadi selama proses saya tidak bekerja itu, saya banyak belajar juga gitu ya. Dan memang background saya itu dulu sebelum menikah saya sudah aktif sebagai model, pragawati, MC juga, dan saya pernah jadi host beberapa program televisi. Jadi memang sudah ada background di ngobrolnya tuh jual ludahnya udah ada Pak Denny. Udah dari dulu ya. Ya, dari dulu jual ludahnya, tapi sebagai MC, sebagai host presenter. Lalu setelah anak-anak sudah mulai agak besar, saya diajak teman saya yang punya sekolah pengembangan kepribadian. Lalu dia bilang gitu, kamu pasti bisa nih ngajarin anak-anak itu jadi MC atau ngajarin mereka berbicara di depan kamera gitu, karena ada mata pelajarannya yang how to speak in front of the camera untuk sekolah pengembangan kepribadian dan sekolah modeling itu. Jadi saya jadi trainer tuh karena ditantangin Mas Denny sama teman saya itu yang punya sekolah itu. Dia bilang, kamu kayaknya bisa deh, dia bilang gitu. Kamu bisa ngomong, dia bilang gitu. Kamu pernah mengalami, jadi coba deh ngajar di sini gitu. Lalu mulailah saya mengajar di situ itu sejak tahun awal 2000 sih. Tadinya communication itu how to speak in front of camera karena saya backgroundnya di MC dan host TV gitu ya. Jadi saya ngajarin anak-anak itu, jadi ada anak-anak usia 8 sampai 13 tahun, ada yang dewasa juga 13 sampai 19 tahun dan bahkan ibu-ibu juga ada gitu. Tadinya di situ, lalu lama-kelamaan teman saya itu dia bilang mau ekspansi ke training in-house training, dia bilang gitu kan. Saya belum ngerti itu Mas Denny, in-house training itu apaan gitu ya. Saya nggak tahu gitu. Ya itu kalau ngajarnya buat peserta-pesertanya nanti yang ini datang tuh bapak-bapak, pasti bapak-bapak seneng deh kalau ngajar ibu-ibu cantik, cuma gitu aja. Jadi diajarinnya pertama masuk ke in-house training tuh begitu. Dia cuma bilang, ini ada permintaan nih untuk in-house training, dia bilang gitu. Pelajarannya apa? Sama, communication. Jadi cara berbicara di depan umum, cara kita komunikasi dasar dalam berinteraksi gitu ya. Lalu ya udah saya coba di situ dan itu sampai sekarang dan berlanjut saya banyak belajar gitu, jadi trainer itu seperti apa, ini gimana. Sampai tahun 2019 saya ngambil sertifikasi coaching dari sekolah coaching di Jakarta gitu ya. Dan sekarang kan memang tidak hanya training di kelas saja, tapi ternyata pemantauan hasil akhir setelah training itu terjadi juga ternyata dirasa penting gitu ya Mas Denny ya.
Apalagi sekarang di masa pandemi seperti ini gitu, yang dimana training itu beda banget kan ya. Dulu saya kalau ngajar tuh bisa jam 9 sampai jam 5 kan kita ya berdiri di kelas ya. Karena background saya di situ, jadi seperti Mas Denny bilang tadi, saya banyak di communication, grooming, penampilan, professional image gitu ya, dengan communication juga. Itu saya banyak sebelum pandemi, saya keliling Indonesia sih, Mas. Oh gitu. Iya. Kalaupun keluar kota ada pasportnya, mestinya paspor saya udah penuh sih. Jadi awalnya ditodong sama teman, akhirnya keterusan gitu, Mbak ya? Ya, benar. Jadi ternyata saya tidak melihat potensi itu di saya gitu, dan ternyata orang lain yang melihat dan dia percaya sama saya. Dia bilang, kamu pasti bisa deh, dia bilang itu. Saya lihat kamu MC, saya lihat kamu ini. Dan memang saya lulusan sekolah saya FE Fakultas Ekonomi Trisakti, memang jurusan personalia sih, Mas Denny. Saya memang HRD. S1 saya memang Human Resource Development gitu. Tapi saya tidak merasa itu bisa berguna tadinya gitu ya. Tapi setelah jauh ke sini saya berpikir lagi, oh memang mungkin jalan saya memang di situ, karena ternyata kok sesuai dengan kuliah saya yang waktu itu saya ambil gitu. Kan kadang-kadang orang gitu ya Mas Den ya, orang lihat potensi yang kita sendiri nggak lihat gitu. Iya, kita merasa nggak mungkin kita bisa atau mampu untuk melakukan hal tersebut, tapi ya orang lain justru melihat sebaliknya gitu, Mbak ya. Betul itu kan ya, menarik. Makanya coaching itu juga jadi hal yang menarik juga buat saya karena seperti itu gitu. Dari coaching kita bisa membantu orang mencari potensi yang dia tidak lihat, atau mungkin dia melihat tapi dia nggak yakin ke depan gitu, dan itu bisa digalikan dari coaching gitu. Jadi wah seru juga nih kayaknya saya belajar coaching. Basic awalnya sebagai model dan MC, Mbak ya. Nah, dan pernah juga menjadi host untuk beberapa acara atau program di televisi. Itu kan sebenarnya sesuatu yang boleh dibilang banyak diidam-idamkan orang gitu kan, bisa tampil di televisi, menjadi model, menjadi MC, dan tampil di layar kaca. Itu kan boleh dibilang impian sebagian besar orang di Indonesia lah gitu kan, terkenal dan populer. Tapi kenapa Mbak Lika memutuskan untuk berhenti dari kegiatan tersebut? Apa kira-kira yang mendasarinya gitu? Tadinya karena saya merawat anak-anak. Oh, karena keluarga kan, ya? Kan saya berhenti itu lama gitu, dan untuk mulai lagi kan saya berhenti tuh anak pertama lahir awal 97 gitu. Lalu anak kedua 99 tahun 2000. Jadi kira-kira saya vakum tuh 5 sampai 6 tahun gitu. Mulai ngajar lagi sewaktu anak-anak udah mulai deket-deket ke SD gitu ya. Itu saya sebenarnya sih waktu saya ngajar di sekolah itu ada aja gitu yang ngajar lagi. Cuman saya melihat rutinitasnya itu bukan yang saya harapkan gitu ya, bahwa kalau lagi syuting tuh bisa sampai pagi gitu kan, bahwa nanti besoknya lagi pagi-pagi udah jalan lagi. Nah, anak-anak saya gimana gitu kan, karena masa itu tuh prioritas saya di anak-anak gitu, anak-anak kecil sampai dia usia masuk 10 sampai 11 tahun menuju dia masuk SMP, baru dia akan saya tinggalin. Itu emang udah planning saya gitu, Mas. Udah komitmen begitu ya. Ya, komitmen saya di situ gitu. Jadi dan saya juga nggak merasa kehilangan apa-apa gitu ya. Saya udah cukup lah gitu ya. Bergaulnya udah cukup deh. Tapi juga jadinya modeling atau itu jadi hobi sih. Jadi let's say misalnya di sela-sela saya bekerja pun sekarang saya masih syuting iklan, masih juga ada yang ngajak foto, tapi dengan intensitas yang tidak sebanyak waktu saya muda dulu gitu full, ya. Bukan full aktivitas lagi ya. Ya, begitu. Bukan jadi prioritas karir saya di situ. Jadi karir saya sekarang adalah trainer dan coach gitu ya. Nah, untuk kalau sekali-sekali ada yang nawarin syuting, nawarin iklan atau apa, kalau waktunya dia fleksibel, oke gitu. Bahkan saya pernah syuting iklan di Jogja waktu itu.
saya udah bilang, saya ada ngajar, saya bilang gitu ya. Hari Senin ini saya ngajar jam 8 pagi, saya bilang gitu. Mereka itu syuting Jumat, Sabtu, Minggu. Tadinya dia bilang Jumat, Sabtu, dia bilang gitu kan. Oh oke, tapi saya Minggu harus sudah di Jakarta, saya bilang. Karena Senin saya mengajar, saya bilang gitu kan. Mereka bilang oke. Tiba-tiba dia ganti schedule-nya. Jadinya Sabtu, Minggu. Saya bilang saya nggak bisa karena saya Senin harus ngajar jam 8 pagi. Gimana caranya saya nyampe Sleepy dari Jogja jam 8 pagi, saya bilang gitu ya. Jam berapa saya harus ambil flight ini gini, saya bilang nggak bisa. Kalau nggak saya nggak jadi deh, saya bilang gitu. Karena saya udah komitmen gitu bahwa karena saya udah ada jadwal ngajar, ada jadwal syuting itu nggak berarti saya mengorbankan schedule ngajar saya, nggak bisa dong ya nggak Mas Den? Ini kan klien udah nunggu, peserta juga udah ada, masa tiba-tiba saya batalin gitu gara-gara saya bilang kalau nggak udah deh saya nggak usah, saya bilang gitu. Tapi mereka ya udah kita atur caranya, ya udah dia ngatur tuh Mas. Akhirnya ya udah saya pulang paling pagi jam 5 sampai Jakarta tuh jam 5, berarti dari Jogja tuh sekitar jam 6:30, 7. Nah, saya bilang saya nggak mau tahu, saya harus sampai Sleepy jam 8, saya bilang gitu. At least jam 8 kurang 15 karena saya harus siap-siap buka laptop kan zaman kalau offline kan gitu ya. Buka laptop colok-colok gitu ya. Kalau enggak saya nggak pergi, saya bilang gitu. Ya udah dia bilang gitu. Pokoknya balikan sampai Sleepy jam 8 kurang 15. Jadi saya landing di Jakarta, di depan itu udah ada mobil, di depan mobilnya. Di depan mobil itu udah ada polisi sama wing-wingnya ngebuka jalan. Bayangin dari bandara ke Sleepy jam 7 pagi. Itu kan macet banget ya Mas. Apalagi kalau hari Senin ya. Hari Senin. Iya. Jadilah saya tuh kayak, saya bilang, aduh saya kalau di tol ngeliat orang nguing-nguing gitu terus lewat kan suka sebel ya. Terus sekarang terjadi di saya. Terus saya selama jalan saya tutup muka pakai jaket. Udah nggak ketemu temen. Merasakan juga menjadi ya tamu pejabat VIP ya lah gitu ya, pejabat. Iya gitu. VIP lah ya. Walaupun lebih ke malu sih dibanding bangganya gitu. Aduh malu banget aku. Tapi gimana lagi kalau nggak nyampe jam 8. Jadi gitu kalau bisa dibilang kena karma juga kali ya. Selama ini kesel nggak ya? Emang nggak boleh ya, nggak boleh nyebut tuh ya, bener-bener. Jadi intinya adalah tetap profesional training dan coaching itu prioritas. Jadi kalaupun ada, kalau pas dia mau dan bisa saya mau. Tapi kalau enggak ya mendingan saya daripada mengorbankan image saya sebagai trainer, saya mending nggak udah deh, nggak usah pusing deh gitu. Ya udah saya nggak usah masuk TV nggak apa-apa gitu kan. Sementara mungkin kalau beberapa orang bilang, iya kayak Mas Denny ngomong tadi gitu, kan enak masuk TV. Iya. Ya iya sih, cuman bukan di situ lagi. Prioritas saya. Walaupun saya senang lihat wajah saya di TV, tapi kalau sampai mengorbankan image saya yang sekarang sudah saya bangun selama berpuluh-puluh tahun ini, saya milih enggak. Gitu. Seperti itu, Mas. Dan perbedaan mendasar yang paling mendasar yang Mbak Lika rasain apa kira-kira dari dulu ketika di modeling, di MC atau di model dengan sekarang di dunia training? Bedanya apa? Yang paling mendasar gitu. Sama-sama sebenarnya sih sama-sama ngebangun brand ya. Kan kalau di modeling itu kan kita juga kalau saya jadi model iklan kan saya ngebawain produk yang saya jual gitu. Saya membentuk diri image yang sesuai dengan produknya dengan melalui proses gitu ya, dengan syuting, dengan apa ya. Dan hasil akhirnya dilihat dari videonya gitu ya di iklan di TV atau ini. Kalau saya jadi trainer juga kan saya juga bawa brand saya juga sih gitu, bahwa misalnya saya masuk ngajar di perbankan gitu ya, dia di bisnis perbankan, berarti saya harus membawa mereka, membuild mereka, membangun brand mereka sebagai orang yang bertugas di jasa perbankan. Nanti kalau saya ketemu lagi orang yang bisnisnya berbeda lagi gitu ya, misalnya lebih ke sales ya, berarti saya membangun mereka ngebentuk brandnya gitu. Jadi menarik sih bagi saya gitu bahwa semua itu tuh saling nyambung gitu, bahwa semua yang di training ini di modeling itu semua larinya ke build brand kita gitu.
Bagaimana kita bisa dalam tanda kutip menjual diri gitu ya, menjual diri sebagai seorang model, dengan menjual diri sebagai seorang trainer gitu. Itu kan sama-sama membantu membangun image, sama-sama membantu membangun visi dari apa yang kita jalanin gitu ya. Itu sih yang samanya di situ. Bedanya ya kalau jadi model ya gitu deh, tidurnya sampai pagi nggak tidur. tapi dari kesibukan atau prepare-nya gimana, Mbak? Kalau model kan biasa udah model, apalagi model iklan ataupun MC, biasa kan kita udah disiapin skenario nih sama orang lain gitu kan. Tapi kalau di pelatihan kan harus kita yang mulai dari menganalisa kebutuhan, bikin skenario atau metodenya lagi, bukannya lebih ribet? Iya beda. Iya benar, beda. Kedalamannya juga berbeda gitu ya. Tantangannya orang suka bilang gini, jadi model itu kan gampang, lo tinggal duduk terus lo di shoot gitu. Iya kan, tidak semudah pandangan orang kan biasa seperti itu kan. Iya, tidak semudah itu Ferguson ya. Jadi tantangannya beda gitu ya. Kalau seorang model dia dikasih konsep, dia harus menerjemahkan dalam mimik yang seperti apa, dalam sepersekian detik gitu. Harus bisa menyampaikan pesannya. Itu kan perlu jam terbang gitu ya, perlu penjiwaan gitu, dan itu memerlukan juga latihan-latihan. Sama juga kalau training kayak tadi di awal-awal kan saya juga nggak ngerti gitu ya, bikin silabus, suruh bikin UTEK apalah gitu ya, segala macam silabusnya ininya itu apa sih, tapi lama-lama saya ambil training dan saya mengerti gitu ya, mulai bahwa ternyata untuk jadi satu produk training itu ya tidak hanya cuma lihat siapa pesertanya, tapi ternyata ada step-stepnya tadi seperti Mas Denny bilang gitu kan ya. Iya. Butuhnya apa ya, dianalisa dulu kebutuhannya dan orang-orang ini sampai di mana sih level of skill-nya dia gitu kan, dibutuhkan apa, masing-masing ini membutuhkan latihan itu kan perlu proses gitu ya. Dan abis itu kita ukur lagi. Berhasil dan itu pengalaman yang seru gitu sih gitu, yang yang mikirnya beda gitu. Kalau yang di sana mikirnya, kalau model tuh mikirnya yang gimana gitu, yang di sini mikirnya beda lagi gitu. Jadi seorang model tuh tantangannya, saya disuruh acting nangis misalnya, karena ada ibu yang anaknya pulang kampung seneng gitu. Itu bisa, kok susah banget sih cuma tinggal nangis doang. Tapi kalau nggak dapat kan nggak jadi kan. Ulang lagi gimana membangkitkan emosi. Nah hal-hal gitu kan tantangan juga gitu sebenarnya. Sama seperti ngajar juga gitu. Saya pernah sekali waktu dapat pesertanya tuh senior gitu. Jadi kepala divisi lah gitu. Yang lihat masuk ruangan aja saya udah gemeteran nih orang siapa nih mau ngomong di sini gitu kan. Jadi itu juga udah deg-degan nih saya nih. Kan mereka biasanya kritis ya kalau kepala gitu kan. Saya nanti saya malah dicecer lagi nih. Jadi ya saya ambil pendekatan dari sisi yang berbeda, saya ajak mereka bercanda, lalu saya justru banyak minta mereka mengungkapkan pendapatnya dia. Jadi satu sama lain kan saling berdiskusi gitu. Dan akhirnya ya nggak ada yang kan biasanya kita takutnya gitu ya Mas. Jadi kalau pesertanya lebih pintar dari kita takutnya kita diserang gitu, bener nggak sih? Iya kayak di pojokan gitu, kayak gitu kan? merasa inferior dulu ya. Inferior dulu bener. Dan saya mulai belajar gitu bahwa ternyata nggak usah takut siapapun pesertanya, kalau kita hadir sebagai expert di situ, ya mereka akan dengerin kita gitu. Bagaimana kita menempatkan diri untuk hadir di situ gitu. Kayak misalnya ngomong pakai kaos kaki itu matchingnya ke sepatu apa ke celana gitu kan ya. Oh itu kan wah seru gitu. Tapi kalau kita bisa memposisikan jadi pakai kaos kaki itu matchingnya ke sepatu ya Pak gitu. Terus yang lainnya jadi yang ke sepatu ya Bu gitu. Tapi kalau kita ragu ngomongnya, jadi kalau pakai kaos kaki menurut Bapak kira-kira ke celana atau ke sepatu?
sepatu dong, ke celana dong. Mereka kan jadi rame gitu ya. Ada saatnya kita harus firm gitu, menyampaikan sesuatu ilmu tuh kita yakin seperti ini ya. Nanti kalaupun mereka meragukan, berarti kita harus diskusikan lagi. Tapi trainer itu harus bisa kayak gitu loh, Mas. Oh, jadi kalau kita tahu ilmu itu benar, kita ngomongnya juga harus yang, nah, jadi orang jadi yang, oh gitu Mbak, oh ya udah oke. Selesai gitu ya. Iya, dan saya juga baru tahu itu kalau pakai kaos kaki sendiri pun ada ilmunya ya. Nah, kayak gitu kan. Iya. Oke, jadi gitu. Jadi yang tertarik cukup menarik ya materi yang dari Mbak Lika itu termasuk yang di profesional image itu seperti grooming, itu Mbak ya. Professional image. Ya. Itu, jadi misalnya apa saja sih yang dipelajari di ketika training tentang professional image itu? Professional image ya, oke. Jadi basicnya professional image itu sebenarnya kemana? Adalah untuk membentuk first impression yang positif. Awalnya itu. Jadi basicnya professional image itu adalah bagaimana kita hadir, ketemu orang, ya dengan kapasitas sebagai apapun dapat memberikan first impression yang baik. Kan first impression itu kalau dari penelitian itu orang melihat kita gitu ya, pasti nomor satu itu yang dominan adalah non-verbalnya, benar nggak? Yang kelihatan dari luar. Paling nggak penampilan dulu ya. Ya, penampilannya gitu. Karena dari penelitian itu ada membuktikan bahwa memang yang orang lihat itu gitu. Kita belum ngucap nih, Mas Denny belum ngomong. Orang belum tahu Mas Denny itu cerdas banget gitu. Mas Denny itu ternyata seorang trainer yang luar biasa. Kalau belum ngucap, tapi kalau dari looks-nya udah kelihatan orangnya tuh capable, orangnya trustworthy, orangnya kelihatan resik. Nah, itu image itu sudah hadir bagus di saat orang berjumpa pertama kali. Gitu. Jadi komponen-komponen yang kelihatan dulu dari luar itu yang dipoles di professional image-nya. Berikutnya yang dipolesnya lagi adalah gerak-geriknya, Mas, atau body language-nya. Bagaimana kita bersikap, ketemu orang pertama kali, apa kita nunduk-nunduk gitu ya, pagi Pak, atau kita justru tegak, senyumnya juga pede. Nah itu juga bagian dari professional image. Lari berikutnya lagi adalah cara kita bersikap dalam arti attitude-nya. Jadi kita masuk ke etika dalam berjumpa dengan orang gitu misalnya ya. Gimana kita kalau kita diundang ke tempatnya mereka, apa yang harus kita lakukan, kalaupun kita di-invite orang ya melalui WA misalnya, etikanya adalah kita balas seperti apa. Jadi untuk kita sebelum ketemu sama orang itu sudah ada kesan-kesan baik yang sudah kita berikan gitu. Kita menjawabnya juga udah oke. Jadi waktu ketemu asli ini, oh di WA orangnya udah asik. Ketemu orangnya juga wah kayaknya meyakinkan nih. Pas dia ngomong makin yakin lagi. Jadi komponen mulai dari know, like, and trust factor. Nah itu tuh yang di professional image bangun. Kita membangun know-nya dulu. Jadi orang tuh kenal kita gitu. Kenal artinya dia bisa lihat, oh nih orangnya cocok nih jadi trainer. Orangnya kelihatannya pede gitu ya. Orangnya kelihatannya cocok nih jadi seorang bankir. Orangnya kelihatan teliti. Jadi know. Jadi orang itu like kita. Jadi dia akan menyukai kita karena dia tahu orang ini ketebak gitu. Orang itu tidak suka berhadapan dengan orang yang nggak bisa nebak. Saya nggak bisa nebak orang ini akan jadi orang yang akan reliable apa enggak gitu. Saya nggak know dia, I don't know him gitu. Jadi karena saya nggak tahu dia, saya milih nggak bertransaksi deh dengan orang yang gaje gitu. Kalau anak zaman sekarang bilang Mas. Jadi gimana kita membangun know, like and trust factor dari orang melihat ke kita. Komponennya sih macam-macam Mas. Kalau di sini dari ujung kepala ke ujung kaki 2 hari itu training. Iya. Termasuk yang ilmu pakai kaos kaki tadi ya. Ya iya itu salah satunya gitu. Jadi sebegitu berpengaruhnya ya. Iya, kayak misalnya gini deh, jam tangan nih ya. Kalau kita pakai jam tangan gitu ya, saya selalu bilang sama peserta saya, kalau kamu pakai jam tangan, beli jam tangan analog kayak gini.
Analog tuh artinya yang ada jarumnya ya. Yang ada angka 1 sampai 12 gitu ya. Ya, ada angkanya dan ada jarumnya. Kalau kita mau meeting, iya, kalau kita mau meeting, kita mau presentasi, gitu ya, gunakan pakai jam tangan gitu, yang analog, yang simple aja modelnya, dan kalau bisa talinya tuh kulit atau talinya metal. Kenapa? Karena dengan kita ngelihat jam tangan, kalau saya bilang sama Mas Denny jarum panjangnya di angka 5, ya, jarum pendeknya di angka 2, misalnya saya bilang gitu. Berarti sekarang jam berapa Mas Denny? Jarum pendeknya di 2, jarum panjangnya di angka 5. Jadi sekarang jam berapa? 2:30 kurang 5 berarti. Nah, ya. Kita kan mulai ngitung ya, 2, 3, 5. Oh, oke, berarti 5 kali 5, 35, 2, 35. Berarti 2, 3, 5 misalnya gitu ya, 2, 2, 5 misalnya. Iya. Itu menandakan apa? Orang berpikir kalau kita tuh orangnya teliti. Karena even jam tangan aja kita masih lihat angka. Jadi kita adalah orang yang pakai jam tangan secara psikologis, bagi orang lain kita terlihat orangnya teliti. Ya. Terus juga terlihat orangnya tuh on time, karena dia kan udah pakai jam nih, nggak bakal kelewatan lah, orang jamnya di tangan gitu kan. Dan orang yang pakai jam tangan dengan kualitas baik juga berarti dia orangnya terlihat sangat memperhatikan hal-hal yang detail itu tadi ya, on time, detail, dan bisa dipercaya gitu. Padahal cuma pakai jam tangan doang. Itu tuh ada penelitiannya Mas Dian yang menyatakan demikian. Padahal saya juga pakai jam tangan. Saya nggak pernah lihat jam di tangan saya. Saya selalu lihat jamnya itu di handphone. Iya, saya nggak pernah ngelihat, orang ini kecil banget, saya nggak bisa ngelihat juga. Mata saya udah plus. Oh gitu. Jadi untuk memberikan kesan tadi ya. Ya, memberikan kesan, dan itu secara psikologis orang secara nggak sadar gitu menilai kita dari situ gitu. Kalau kita kelihatan pas aja gitu ya, pas artinya pas tuh sepatunya rapi, bersih. Kalaupun kulit dibersihin tiap hari jadi masih mengkilap gitu ya. Kalaupun sepatu kets, tapi sepatu ketsnya nggak berlumuran tanah gitu kan. Pakai kets nggak apa-apa, tapi bersih gitu ya. Kita datang ke kantor orang juga nggak bikin kantornya jadi kotor gitu ya. Hal-hal yang seperti itu yang walaupun kecil, tapi kalau kita nggak perhatiin, jadi dirasani gitu. Kalau orang Jawa bilang gitu, diomongin jadinya, ih kok dia gitu ya, datang ke kantor kita kok sepatunya kotor, ini kan jadi kotor nih kantorku, misalnya gitu. Wah, besok-besok saya nggak ngundang dia lagi deh. Nah, itu bisa terjadi gitu. Jadi selalu perhatikan tampilan kita dari ujung kepala ke ujung kaki untuk memberikan itu tadi first impression yang baik. Dan orang juga seneng kan kalau tamunya tuh bersih gitu, nggak bikin kotor tempatnya. Jangankan orang lain, kita sendiri pun kalau nerima tamu juga pasti ini kan ngelihat, oh ini benar. Gitu kan. Iya, karena itu kan merefleksikan respect juga Mas Den. Iya. Berarti saya harus beli jam tangan satu lagi nih berarti. Soalnya saya pakai jam tangan biasa yang ya, memang benar Mas Denny, untuk tampil profesional yang sesuai tadi, kuncinya memang di persiapan. Jadi kita sadar gitu, kita mau kemana gitu ya, mau ketemu siapa, kita meluangkan waktu berpikir sedikit aja gitu. Sehingga orang yang kita temui juga senang, oh dia datang ke sini tuh siap ya, dia kelihatan rapi, berarti dia sangat berharap ketemu dengan saya gitu kan. Lalu dia juga gerak-geriknya juga sangat menyenangkan, berarti dia memang berusaha gitu. Jadi sama-sama enak jadinya. Itu diawali dari penampilan yang menarik gitu. Jadi di situ bisa banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa hadir. Kalau dia salesperson, berarti kemungkinan untuk salesnya deal makin besar gitu kan. Kalau dia seorang trainer atau guru, berarti kemungkinan peserta menyukai penjabarannya akan makin besar. Kalau dia seorang atasan atau seorang bawahan, dia akan lebih dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi gitu, Mas. Jadi kita banyak memberi dulu, nanti kita dapetin manfaatnya. Itu. Larinya ke situ sih. Perhatian terhadap penampilan. Dan selama ini berdasarkan pengalaman Mbak Lika sendiri, itu pangsa pasarnya dari pelatihan
pelatihan atau coaching mengenai professional image itu kebanyakan di profesi apa, Mbak? Semua profesi sih sebenarnya, hanya yang pasti ada programnya setiap tahun. Biasanya mereka yang frontliner, orang-orang di frontliner, orang-orang di sales, ya, orang-orang di marketing, asuransi, misalnya jasa keuangan, jasa telekomunikasi, itu kan mereka pasti setiap tahun banyak sekali talent-talentnya yang di situ, either talent baru atau dia upgrading karyawan yang sudah ada gitu. Mereka sudah punya program rutin untuk memperbaiki penampilan para staffnya di situ. Tapi saya juga pernah beberapa kali untuk ya memang dia level menengah ke atas, jadi agar mereka lebih percaya diri kalau dia perlu datang ke pimpinan-pimpinan perusahaan lain gitu ya, agar lebih pede gitu juga ada. Ada juga bahkan kadang-kadang istri-istrinya bos-bosnya itu juga sering tuh Mas. Oh, sampai ibu-ibu ke dharma wanita. Ibu-ibu itu karena ya. mereka kan mendampingi suami-suaminya yang pejabat gitu kan. Kan nggak semua ibu pasangannya ini memiliki pengetahuan tentang level of ya belum semua juga pernah tahu gitu di kantor tuh kayak apa sih gitu, yang namanya atasan bawahan tuh gimana sih bersikap gitu ya. Lalu kalau misalnya dia di kepala di satu tempat, istrinya tuh harus bersikap apa sih. Nah kayak gitu-gitu juga kita juga suka beri pelatihan seperti itu. Lalu ke professional image dan etika. Jadi kan kita harus ngimbangin nih Mas, jangan tampilannya udah oke tapi etikanya nol gitu kan juga sayang ya. Iya. Biasanya diimbanginya itu, professional image sama bisnis etiket. Dalam satu sisi pribadinya dibentuk dari bisnis etiketnya, lalu dari penampilannya dibentuk dari professional image-nya itu tadi. Apakah dari pakaian yang dia pakai, professional image-nya sudah dapat, lalu bisnis etiket sudah dapat. Nah, biasanya table manners masuk ke bisnis entertaining. Karena kan misalnya mereka seorang sales atau orang marketing, dia kerap kali presentasi sama kliennya, apakah saat dia lunch meeting gitu ya, atau dia diundang untuk satu event di kantornya, apakah ada gathering. Nah, hal-hal itu kan membuat kita juga harus tahu dari bisnis etiketnya, table manners-nya seperti apa. Kalau kita diundang sebagai tamu misalnya Pak Denny diundang jadi tamu, diajak ke restoran gitu, ya. Nanti yang bayar siapa Pak? Yang ngajak berarti biasa yang selama ngajak. Ini ya siapa yang ngajak dia yang bayar berarti. Ya kan, siapa yang ngajak itu yang bayar gitu. Tapi yang ada kadang-kadang udah pas mau bayar masih aja ayel-ayelan gitu antara yang diundang dengan yang mengajak, dan yang diundang itu masih yang saya deh kayak aku aja yang jadi tarik-tarikan deal gitu di depan waiter, which is kayaknya ya aduh please deh gitu ya. Kan kalau kita memang tahu berarti yang bayar adalah yang mengundang, mungkin kita courtesy aja kita nawarin, wah ditraktir nih Pak hari ini, iya Bu silakan Ibu nikmatin ya, baik Pak nanti lain kali saya ya yang bayar. Nah itu kan adalah salah satu etika yang bisa kita lakukan, jadi bukannya kita tidak mau enaknya aja gitu ya, walaupun kita dulu tapi kita menawarkan diri, oh berapa Pak bilnya totalnya, udah Bu nggak usah kita yang traktir misalnya. Oh gitu ya, waduh terima kasih ya, lain kali kami ya Bu Pak yang membayar, kita gantian ya. Itu etikanya kan seperti itu. Jangan tarik-tarikan kartu kredit sama ya kan malu, aduh gengsi deh gitu ya, ngapain udah tagihan cuma berapa tarik-tarik. Terus kita dorong-dorongin uang ke waiternya gitu kan nggak asik lah gitu ya. Iya, jadi kita harus menjaga juga etikanya itu ya. Paling tidak menghormati orang yang mengundang kita gitu. Betul, kita menawarkan untuk membayar. Kalau dia nggak mau ya udah stop sampai di situ. Yang bisa kita lakukan, kita tawarkan lain kali kita yang bayarin ya Pak. Bener loh, ya siap. Biasanya kan gitu, bener nggak? Iya betul. Kalau kita takut dibilang punya balas budi, takut punya hutang budi, ya kan? Iya. Tapi biasa ya, kan karena gengsi sih Mbak. Betul.
Gengsi ya. Iya, karena gengsi biasa. Kalau saya mah senang Pak ditraktir, saya nggak pernah nawarin. Dan malah berharap ada lagi nggak yang mengundang gitu kan? Iya. Ya kayak gitu. Lalu misalnya etika kalau makan gitu ya, ke posisi sendok seperti apa, kita menandakan selesai atau nggak selesai kan, misalnya kita nggak pernah tahu siapa lawan kita saat itu, bisa saja kita ketemu dengan orang Amerika misalnya, gitu ya. Kan dia sangat memperhatikan etika itu, apalagi orang Inggris, orang-orang Eropa, dia benar-benar melihat cara kita makan tuh Mas Den. Kalau kita makannya ngecap gitu bisa batal tuh deal. Atau kayak apa, selama makan kayak orang main gendang ya, bunyi sendok piring gitu tangtung. Iya gitu. Benar. Jadi kita kan nggak pernah tahu ya siapa orang yang akan kita temui pada saat kita bertransaksi atau kita melakukan kegiatan-kegiatan kita dalam pekerjaan itu gitu. Jadi sewaktu kita bertemu dengan orang-orang yang kita tahu dia concern terhadap table manners, ya kita perhatiin. Kalau sama-sama orang Sunda mah gitu ya, makan pakai tangan juga ayo aja gitu ya. Jadi seperti itu. Kenapa table manners dimasukkan juga di pelatihan orang-orang sales, marketing, dan juga orang-orang yang justru posisinya mulai tinggi gitu ya, agar dia level of confidence-nya naik gitu Mas. Masih banyak berarti Mbak ya orang yang tidak mengetahui atau belum ngeh lah dengan hal-hal kecil-kecil seperti yang menyertai di penampilan seperti Mbak bilang tadi ya. Benar-benar. Jadi uniknya justru ya di masa pandemi kemarin selama bulan Maret 2020 sampai sekarang justru malah makin banyak permintaan untuk pelatihan grooming atau professional image secara online-nya. Saya juga tadi pikir gitu Mas Den, karena aduh dia kan nggak ketemu orang ya, kita kan nggak datang ke lokasi ya. Tapi justru mereka mengalami tantangan karena mereka harus menyapa secara online. Sementara mereka tidak tahu bagaimana caranya membuat build know, like, and trust factor-nya itu secara online. Iya. Kita kan kalau ketemu bisa dengan gaya kita jual kecapnya bisa gitu kan, bisa lebih kejos lah. Benar nggak? Iya, betul. Nah, sekarang di masa online itu mereka perusahaan-perusahaan ini malah makin concern jadinya terhadap penampilan orang-orangnya dia di layar gitu ya, cara mereka berbicara ya, cara mereka kalaupun telepon gitu ngomongnya apa, kalaupun Zoom seperti ini harus bersikap seperti apa, justru malah tambah banyak Mas di masa pandemi ini kemarin permintaannya. Jadi walaupun nggak geret koper ya saya jadinya buka laptopnya kopernya masih utuh jadinya sih. Tapi kalau ngelihat dari cerita Mbak Lika tadi kan yang untuk ketika pelatihan profesional image dan bisnis etiket, apalagi table manner itu kan kita lebih banyak ke praktek dan interaksi langsung Mbak. Kayak mempraktekkan bagaimana caranya berdiri yang bagus gitu kan, bagaimana berpenampilan yang bagus, megang sendok atau apa. Ketika harus pelatihannya online kayak sekarang ini, itu seperti apa Mbak menyiasatinya supaya objektif atau tujuan utama pelatihannya itu tetap dapat gitu? Ya, aku kasih contekan ya. Aku share salah satu video. Mau nggak mau harus bikin video, Mas. Nggak gitu. Bisa. Jadi aku bikin video. Wait ya, sebentar aku coba cek dulu. Jadi saya harus bikin video, dan video itu nanti mereka di kelas itu mereka buka gitu ya, mereka akses. Sebentar. Dan ada masanya di mana mereka bisa nonton lagi gitu, atau gimana, sebentar, mau lihat nggak videonya? Boleh, contohnya boleh lah. Sebentar ya. Jadi karena kalau hanya ngelihat bicara di kelas aja agak susah ya. Iya, jadi kan kita belajar juga. Nah, kebetulan kita belajar kan sama sumber yang sama nih. Ya, jadi saya banyak belajar dari mereka bahwa ya memang kuncinya sih kita harus buat seperti itu. Sebentar. Ya, ini waktu itu saya bikin untuk standar penampilan. Jadi untuk
bikin standarisasi, saya bikin video-video kayak gini. Salam jumpa, perkenalkan saya Anti, hadir di sini untuk memberikan panduan standar penampilan berhijab untuk para staf promosi Yaniko. Berikut standar penampilan berhijab. 1. Pakaian atasan tangan panjang warna polos, celana panjang warna hitam polos, panjang menutupi mata kaki, dan bentuk standar atau lurus. Itu ya, kayak gitu. Lalu ada lagi juga, misalnya pun modul, juga kita bantuin dia juga buat itu dalam, ini ada masih tampilan juga. Jadi pertanyaannya Mas Denny, gimana ngajarinnya gitu? Iya. Tambahin video sih Mas, mau nggak mau. Kalau cuman bicara di kelas online aja dia nggak dapat gitu. Kita buatin video-video seperti ini. Lipstik muda, sekali coklat tua atau hitam. Rambut di atas bahu harus dicopot. Untuk yang pakai hijab, gunakan hijab hitam, bahan tidak mengkilat dan tidak berterawang. Pakaian dan aksesoris itu seperti itu. Baju atasan polos dengan kondisi prima. Selalu gunakan masker. Untuk penampilan juga dibikinin video juga, kita bikinin tutorial macam-macam berdasarkan kebutuhannya gitu. Misalnya kebutuhan dia tutorial makeup, ya saya bikinin video makeup. Kayak tadi kebutuhannya berhijab, ya saya bikin tutorial hijab gitu. Jadi tambahin video Mas jadinya. Ketika untuk apa? Susah. Apakah nanti setelah nonton videonya mereka juga mempraktekkan atau seperti apa, Mbak? Ya biasanya gitu. Nanti ada waktunya dia mesti praktekin, dia kirim foto gitu kan. Nanti dari hasil fotonya kita komentari kurang apa, mereka mesti lebih apa, lebih gimana. Itu juga selain dia kalau kelas offline make up ya saya duduk ngajarin dia dandan sampai dia selesai. Coba kamu gimana ini sampai selesai. Kalau ini kan nggak bisa. Jadi saya ngajarin di sini, dia praktek di rumah, dia buat videonya atau dia buat fotonya, nanti dia kirim fotonya ke kita komentari dari situ. Dan dalam tadi juga bersikap kan dalam grooming juga ada cara berdiri, cara bersalaman ya gitu-gitu ya, cara duduk. Itu juga dia satu-satu bikin videonya, nanti kita nilai dari situ. Jadi keraguan bahwa penampilan training lewat online itu sulit, ternyata sih bisa diatasi ya. Bisa diatasi. Malah mereka senang, jadi mereka bisa nonton lagi, walaupun rata-rata mereka sih attract selama pelatihan itu sih jarang sih yang keluar gitu ya, atau tahu-tahu ngilang gitu, nggak ada orangnya, cuma kursi. Biasanya sih mereka penasaran kayak tadi Mas Denny. Jadi gimana sebenarnya itu sepatu? Iya, gitu kan? karena apa? Selama ini kita kan nggak terlalu ngeh gitu kan dengan hal-hal perintilan. Kamu boleh dibilang itu perintilan kecil kan, yang kadang-kadang kita nggak, kaos kaki siapa sih yang mau merhatiin posisinya juga nanti di dalam sepatu ketutup juga sama celana kalau pakai celana panjang. Biasanya kan mikir gitu kan. Betul. Tapi kan kalau kelihatannya oke kan ya, kenapa harus? Jadi gini, saya bilang gini, kamu kalaupun kaos kaki juga harus dijaga, jangan sampai pakai kaos kaki bolong. Walaupun kamu pikir cuma di kaki, di bawah nggak kelihatan, kita nggak pernah tahu. Siapa tahu kliennya ngajak Jumatan bareng di masjid, di kantor ya kan? Iya. Terus kita harus dong buka sepatu kan. Terus kaos kaki kamu bolong, yang ada batal semua proyeknya karena ini marketingnya kaos kakinya bolong, bikin ilfil. Kerap kali peluang kita hilang hanya karena orang itu nggak srek sama kita gitu. Iya betul. Kan sayang. Jadi, bikin bagaimana supaya kita itu bisa klik dan orang itu bisa nyaman berinteraksi dengan kita ya. Betul.
Ya, betul. Ya, Itu. kadang-kadang di pengalaman pribadi sendiri kita juga pernah mengalami kadang-kadang kita sih nggak terlalu butuh ini barang, tapi karena kita nyaman dengan orangnya, kita nggak enak buat nolak, ya akhirnya mau nggak mau beli gitu kan. Benar. Karena Mas Denny udah know orangnya, udah like orangnya, benar nggak? Iya, betul. Jadi apapun yang dibawa kita trust aja. Kalaupun kue yang dia masak nggak enak, ya udahlah, bantu temen. Jadi akhirnya gitu Iya. kan. Kalaupun ternyata ini kemahalan, ya udahlah nggak apa-apa, tapi saya suka kok produknya jadi gitu. Karena no like and trust faktornya dapet. Iya, karena orang akhirnya berpendapat ke nilai lebihnya, walaupun belinya kemahalan tapi pelayanannya bagus, komunikasinya bagus, ya udahlah anggap impas gitu kan. Biasa orang bisa melari ke situ. Dan berkebalikan betul. Kalau memang produknya bagus atau itu tapi kita nggak asik dengan orangnya, ya akhirnya juga kita nggak nyaman dan nggak mau berinteraksi juga jadinya. Betul. Oke, Mbak Lika, terima kasih nih atas waktunya. Dan mungkin kalau nanti ada isu-isu atau hal-hal yang berkaitan dengan kepribadian, penampilan, dan image, mungkin kita ajak lagi Mbak Lika untuk ngobrol-ngobrol dan bahas hal tersebut. Saya sih saya juga bikin kan IG Live setiap minggu. Itunya kadang-kadang sih mau membicarakan itu self development gitu ya, karir. Dan juga saya banyak juga bikin webinar baik yang gratis ataupun berbayar sih, nanti dicek aja di IG saya teman-teman kalau mau lihat. Iya, jadi nanti Coach Lika. Oke, nanti akan kita tampilkan akun IG-nya atau di channel YouTube-nya juga ada barangkali? Ada, tapi belum seaktif Pak Denny ya, jadi sama YouTube saya juga ada Coach Lika juga. Ada beberapa video-video sih yang bisa dilihat nanti. Kayaknya udah saatnya sih di-upgrade ya. Kemarin kesibukan ngajar online jadi belum bikin YouTube lagi. Ya, jadi nanti bagi teman-teman yang berminat untuk bagaimana meningkatkan kompetensi mengenai penampilan, mengenai etiket, mengenai table manner dan sebagainya, nanti bisa ikuti dan follow di Instagramnya Coach Lika ya. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Lika, sukses dengan Lively Training Academy-nya, sukses dengan karir di bidang training dan coaching-nya, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Makasih Mbak ya. Sampai ketemu.